Anda masih menyaksikan Lapor Polisi pemirsa. Seorang pemuda berhasil gagalkan aksi kawanan begal yang hendak berampas motornya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka ringan terkena sabetan senjata tajam oleh kawanan begal. Aksi kawanan begal terjadi di depan minimarket perumahan Mustika Park Falave, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Begal yang hendak mengambil motor korban berhasil digagalkan pemiliknya. Aksi pembegalan terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban Mikhail Effendi tengah menjemput kakaknya yang bekerja di minimarket lokasi kejadian. Korban dihampiri para pelaku, begal 3 orang dengan menggunakan senjata tajam. Korban yang sempat melawan mengalami luka akibat terkena sabetan senjata tajam kawanan begal. Digores ke bagian, di beberapa bagian sih, bagian lengan, tulang rusuk, bangka, sama kemar-kemar itu. Terus sempat dilindas juga sama pelaku ya? Sempat om, karena saya ngalangin motor om, jadi sempat dilindas. Pas saya habis dilindas, jatuh langsung dihalang-halang banjir. Saat ini kasus pembegalan tersebut dalam penyelidikan Polsek Setu dan Mapolres Metro Bekasi. Dengan bermodalkan rekaman CCTV, petugas kepolisian masih memburu para pelaku pembegalan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Keluarga anak berusia 12 tahun yang dituduh mencuri celana dalam di Boyolali, Jawa Tengah mendatangi Polres Boyolali. Selain menjalani pemeriksaan, keluarga juga melaporkan aksi penganiayaan yang dialami korban hingga trauma serta terluka di kepala dan badan. Kasus penganiayaan terhadap anak berusia 12 tahun yang dituduh mencuri celana dalam di Boyolali, Jawa Tengah terus bergulir. Korban berinisial KM bersama didampingi kuasa hukum mendatangi Polres Boyolali. Kedatangan korban bersama orang tuanya tersebut untuk melaporkan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh belasan warga di Desa Banyusri, Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah pada 18 November lalu. Sebelumnya pihak keluarga hanya membuat aduan ke Polsek Wonosegoro atas kasus penganiayaan ini. Selain melaporkan kasus penganiayaan ini, korban bersama ayahnya juga diminta keterangan di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boyolali. Baik korban maupun orang tua sudah dimintai keterangan oleh Kanit dan juga penyidik dari PPA Pancar. Ini sudah selesai. Kita harap semoga segera ditetapkan untuk tersangka. Tuduh sebenarnya belum ada. Cuma dituduh Ya. mencuri itu. Ya. Pak infonya dari yang pertama memukul juga dari Ketua RT. Ketua RT-nya. Kalau dari pihak pelaku sendiri sudah ada upaya untuk minta maaf atau ini ke keluarga belum Pak? Udah 3 kali minta maaf, tapi perwakilan itu. Sebelumnya korban dipukuli sekitar 15 warga yang salah satunya ketua RT di Desa Banyusri, Wonosegoro, Boyolali setelah dituduh mencuri celana dalam. Sang ayah yang saat itu berada di lokasi juga tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ditahan dan juga ikut dipukul oleh warga di lokasi kejadian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Polisi kembali menetapkan 1 orang tersangka kasus dugaan penyekapan ibu dan balita oleh oknum karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Bangka. Yang mana? Yang jemput ibu itu di rumahnya, terus masukin di kandang anjing? Enggak, polisi nggak ada masukin kandang. Siapa ya? Bapak siapa? Saya yang bawa ke sini. Setelah menetapkan manajer perusahaan perkebunan kelapa sawit berinisial GM sebagai tersangka, polisi kembali menetapkan 1 orang tersangka lainnya. Ia adalah head officer berinisial YS yang merupakan atasan dari tersangka GM. Ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran memerintahkan tersangka GM untuk menetapkan korban di sebuah ruangan tak layak huni, bahkan terdapat kotoran hewan. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Bangka untuk proses penyidikan lebih lanjut. Orang tersangka atas nama inisial Y, kemudian Y ini yang memerintahkan GM alias AMM itu yang tersangka terdahulu. Perannya itu memerintahkan saudara GM. Kemudian saudara GM sudah dan juga Y ini sudah ditahan di Polres Bangka.
Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman hingga 8 tahun penjara. Tolong aku, Kak Epan, tolong Kak, aku di gudang nih, nah, di kurung uang. Ya mau galau di sini, nah. Sebelumnya, video seorang ibu dan balita diduga disekap di sebuah ruangan tak layak huni viral di media sosial dan menuai kecaman. Sehari pasca viral, korban diselamatkan warga dan dibawa ke Polres Bangka. Korban disekap sejak Kamis sore hingga keesok harinya Jumat siang. Mereka dinyatakan dalam kondisi sehat setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Keluarga anak berusia 12 tahun yang dituduh mencuri celana dalam di Boyolali, Jawa Tengah mendatangi Polres Boyolali. Selain menjalani pemeriksaan, keluarga juga melaporkan aksi penganiayaan yang dialami korban hingga trauma serta terluka di kepala dan badan. Kasus penganiayaan terhadap anak berusia 12 tahun yang dituduh mencuri celana dalam di Boyolali, Jawa Tengah terus bergulir. Korban berinisial KM bersama didampingi kuasa hukum mendatangi Polres Boyolali. Kedatangan korban bersama orang tuanya tersebut untuk melaporkan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh belasan warga di Desa Banyusri, Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah pada 18 November lalu. Sebelumnya pihak keluarga hanya membuat aduan ke Polsek Wonosegoro atas kasus penganiayaan ini. Selain melaporkan kasus penganiayaan ini, korban bersama ayahnya juga diminta keterangan di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boyolali. Baik korban maupun orang tua sudah dimintai keterangan oleh Kanit dan juga penyidik dari PPA Pancar. Ini sudah selesai. Kita harap semoga segera ditetapkan untuk tersangka. Bukti sebenarnya belum ada. Cuma dituduh mencuri itu. Iya. Pak infonya dari... Ya pemirsa, informasi tadi adalah informasi mengenai seorang warga yang menyawer sebuah bus yang viral di media sosial. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dalam kurun waktu 5 minggu, Ditsiber Polda Bali mengungkap 10 kasus judi online yang melibatkan selebgram. Mereka bertugas mempromosikan situs judi online yang dikendalikan bandar dari luar negeri. Ditsiber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata mengikuti puluhan hingga ratusan ribu pengikut. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judi online yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari Rp500.000 hingga Rp60 juta per bulan. Bukan bagi hasil. Mereka disampaikan di awal, ditawarkan di awal, ini loh, tolong sampaikan ini situs jadi yang pertama kali pasti dia nanya, dia tahu di situs apa kan gitu kan. Mereka sadar. Dari itu sadar tahu salah gitu. Tapi karena tawaran cuman numpang aja istilahnya dia di akunnya dia kan, linknya itu, mereka dapat uang. Itu yang membuat mereka tergiur untuk ikut mempromosikan judi online tersebut. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perjudian dan UU ITE dengan pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah butik di kota Probolinggo. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.